Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan materi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial serta proses perubahan sosial budaya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai faktor pendorong perubahan sosial budaya. Faktor pendorong adalah faktor yang mendorong perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Kita akan membahas faktor pendorong perubahan sosial satu persatu. Faktor yang pertama adalah sistem lapisan sosial terbuka. Sistem lapisan sosial terbuka memudahkan masyarakat melakukan perpindahan strata sosial lebih tinggi. Semakin terbuka sistem lapisan sosial masyarakat, maka semakin besar peluang seseorang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Melalui pendidikan, peserta didik dapat memperluas iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbekal ilmu iptek tersebut, wawasan peserta didik makin terbuka dalam menerima hal-hal baru yang membawa perubahan sosial. Dengan meningkatnya wawasan, peserta didik mampu membedakan budaya yang sesuai dan budaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, penduduk yang heterogen ataupun penduduk yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, agama, dan budaya di setiap daerah. Yang keempat, toleransi terhadap perilaku baru. Masyarakat yang menjunjung sikap toleransi dalam kehidupan akan mempercepat laju perubahan sosial. Sikap toleransi menjadikan masyarakat menerima hal-hal baru yang dirasa membawa kebaikan. Yang kelima, sikap menghargai hasil karya seseorang. Nah, sikap seperti ini akan mendorong seseorang terus produktif dalam menghasilkan karya inovatif dan berguna bagi masyarakat. Pemberian penghargaan dapat mendorong seseorang menciptakan penemuan baru atau melakukan gerakan perubahan ke arah positif. Yang keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Ketidakpuasan masyarakat ini dapat dipengaruhi kondisi masyarakat lain yang dianggap lebih baik atau lebih maju. Kondisi tersebut mendorong suatu masyarakat meniru kebudayaan atau perilaku masyarakat yang dianggap lebih maju. Yang ketujuh, orientasi pada masa depan. Orientasi pada masa depan menjadikan masyarakat percaya bahwa hari esok lebih baik dari hari sebelumnya. Semangat optimisme tersebut mendorong masyarakat melakukan perbaikan dalam kehidupannya. Faktor yang terakhir adalah kontak dengan budaya lain. Kontak kebudayaan merupakan awal proses perubahan sosial. Kontak budaya mendorong terjadi proses penyampaian informasi mengenai ide-ide, gagasan, keyakinan, dan hasil budaya. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Di sini ada 8 faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, sikap tradisional masyarakat. Masyarakat tradisional dikenal sebagai masyarakat yang kurang terbuka dengan masyarakat lain, masih menjaga adat istiadat yang diwariskan nenek moyang, dan memiliki pola pikir sederhana. Yang kedua, kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Masyarakat yang berada di daerah terpencil dan terasing akan sulit menerima perubahan sosial. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan berperan penting dalam menciptakan perubahan sosial budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berjalan lambat dapat menghambat kemajuan dalam masyarakat. Faktor yang keempat, rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan merupakan penyesuaian antar unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga menciptakan keserasian fungsi dalam masyarakat. Yang kelima, adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Adat atau kebiasaan merupakan pola perilaku anggota masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Pola perilaku masyarakat yang telah tertanam kuat cenderung sulit diubah. Akibatnya muncul anggapan masyarakat bahwa pola perilaku yang berbeda dengan kelompoknya atau berasal dari budaya
di luar dianggap menyimpang. Yang keenam, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Ideologi berkaitan dengan cara berpikir masyarakat atau golongan yang memberikan arah dan tujuan bagi kelangsungan hidup. Perkembangan ideologi dapat dipengaruhi oleh nilai, norma, dan agama yang dianutnya. Faktor yang ketujuh yaitu adanya kepentingan yang tertanam kuat. Hal ini muncul karena sekelompok masyarakat berusaha mempertahankan keinginan atau kepentingan golongannya. Yang terakhir, prasangka terhadap hal baru. Tidak semua bentuk perubahan dapat diterima masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena masyarakat memiliki prasangka terhadap masuknya kebudayaan baru. Pembahasan berikutnya yaitu proses perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi melalui proses yang lambat ataupun cepat. Proses terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat ada 3. Yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi adalah pertemuan antara dua kebudayaan yang berbeda dengan tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan asli. Contohnya, Menara Masjid Kudus merupakan wujud akulturasi antara Hindu dan Islam. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Contohnya, makanan lontong cap gomeh. Lontong cap gomeh merupakan hasil pembauran antara budaya Tionghoa dan budaya Indonesia dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan asli. Yang ketiga, difusi. Difusi adalah proses terjadinya penyebaran unsur-unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan atau ideologi dari masyarakat ke masyarakat. Difusi mudah terjadi apabila masyarakat bersikap terbuka dengan kebudayaan masyarakat luar. Demikian penjelasan mengenai materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.